Shalom, damai di hati. Kembali di kesempatan saat ini kita boleh berjumpa dengan saya, Pendeta Fatmawati Manto Oro, dan juga bersama dengan tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Dan di saat ini kita akan membaca akan kebenaran firman Tuhan lewat perjanjian lama, kitab Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai 3 ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami yang datang kepadamu menaikkan ucapan syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, Engkau kiranya Bapa mengaruniakan Roh-Mu yang kudus, supaya kebenaran firman-Mu itu boleh kami pahami, itu boleh kami mengerti, teristimewa, itu boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan ini sebagai tugas dan tanggung jawab kami selaku orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, kita membaca bersama firman Tuhan dalam kitab Maleakhi pasalnya yang kedua ayat 17 sampai Maleakhi 3 ayat yang kelima. Sebagai bacaan di tanggal 27 bulan November ini sampai tanggal 3 Desember tahun 2022. Dengan tema Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan tema untuk pembacaan adalah
kedatangan untuk pemurnian. Alasan pemilihan tema sesuai kalender gerejawi, saat ini kita berada pada perayaan Minggu Advent pertama. Advent berasal dari kata Latin yaitu Adventus, dan bahasa Yunani adalah parousia yang berarti kedatang. Ini menunjuk pada pengharapan eskatologis atau kedatangan Kristus kembali. Kedatangan Kristus ke dunia ini penggenapan nubuatan para nabi dalam perjanjian lama, yang diawali dengan peristiwa kelahirannya sampai pada peristiwa kenaikannya ke sorga, yang disertai janji kedatangannya kembali ke dalam dunia. Itu dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Kedatangannya kembali ke dunia bukan lagi dalam rangka penyelamatan, tapi bertindak sebagai hakim agung yang akan menghakimi umat manusia. Gereja Tuhan dipanggil untuk terus berjaga-jaga, karena kedatangan Kristus kembali ke dunia akan terjadi secara mendadak atau tidak terduga dan akan disertai dengan tindakan pemurnian hidup manusia dari dosa. Pemurnian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses atau tindakan memurnikan. Murni artinya tidak bercampur dengan unsur lain, tulus, suci, belum mendapatkan pengaruh dari luar. Pemurnian di sini berkaitan dengan maksud kedatangan Tuhan kembali untuk menghakimi umatnya. Tuhan datang untuk memurnikan kehidupan umatnya seperti api tukang pemurni logam dan sabun tukang penatu. Gambaran tentang maksud kedatangan yang berbarengan dengan penghukuman. Bagi yang setia akan diberkati, tapi bagi yang tidak akan dihukum. Melalui firman Tuhan ini diharapkan menjadi refleksi iman bagi gereja Tuhan untuk selalu memurnikan kehidupan pengikut Kristus dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Disadari atau tidak, kehidupan kekristenan terkadang berjalan sebatas formalitas beragama. Karena tradisi atau karena lahir dari keluarga Kristen. Rajin beribadah, rajin pelayanan, tapi masih berhubungan dengan kuasa kegelapan. Hidup dalam persinahan, bersumpah palsu atau dusta, menindas orang lemah, menahan upah buruh, tidak peduli dengan mereka yang lemah. Bertahun-tahun menjadi pengikut Tuhan, tapi belum bisa meninggalkan sifat, karakter, tabiat lama yang egois. Mencari kemuliaan diri, suka mengeluh, bahkan meragukan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut diangkat tema renungan di Minggu Advent yang pertama, yaitu kedatangan untuk pemurnian. Nama Maleaki hanya sekali muncul dalam Alkitab. Dari kata Ibrani Mal-Aki yang artinya utusanku. Itu dalam Maleaki 3 ayat yang pertama. Siapa sebenarnya Maleaki? Tidak diketahui secara jelas. Ia hanya memperkenalkan diri sebagai utusan Allah. Di identitasnya tidak diceritakan. Kitab Maleaki merupakan kitab terakhir dan masuk dalam nabi-nabi kecil. Setelah Maleaki tidak terdengar lagi suara nabi selama 400 tahun. Konteks kehidupan saat itu mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Nampak dalam sikap perilaku keseharian umat dan kaum Lewi
atau para imam. Dosa-dosa mereka antara lain, imam mempersembahkan persembahan yang cemar, pengajaran yang menyimpang, kawin campur dan perceraian, tidak memberikan persembahan persepuluhan, berkaitan dengan sihir, zina, sumpah dusta, menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan percakapan yang kurang ajar tentang Tuhan. Malaki 2 ayat 17 berisi teguran. Berisi teguran Malaki terhadap umat yang telah menyusahi Tuhan. Kata menyusahi dalam bahasa Ibrani yaga, artinya melelahkan atau merepotkan. Dengan tuduhan keliru yang menganggap bahwa setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Pada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Teguran Nabi itu dibantah umat dengan berkata, dengan cara bagaimana kami menyusahi dia? Ungkapan ini menggambarkan kehidupan umat yang meragukan keadilan Tuhan dengan menganggap Tuhan tidak peduli dengan umat. Karena yang jahat tetap nyaman hidupnya, sedangkan mereka yang berbuat baik tetap dalam penderitaan. Berkaitan dengan itu ada dua hal yang disampaikan Malaki. Pertama, tentang seorang utusan yang mempersiapkan jalan di hadapan. Ini menunjukkan kepada Malaki sendiri sebagai pembawa pesan Tuhan di saat itu. Tapi juga merupakan nubuatan tentang seorang yang akan mendahului kedatangan Tuhan. Dalam perjanjian baru, nubuatan ini tergenapi dalam diri Yohanes Pembaptis. Kedua, Malaki mau menyampaikan bahwa kedatangan Tuhan yang mendadak dan Tuhan yang kamu cari dan malaikat perjanjian, yang menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat yang digenapi dalam perjanjian baru. Ia telah datang dan kelak akan datang kembali sebagai Hakim Agung bagi umat manusia. Malaki 3 ayat 2 menggambarkan kedatangan Tuhan yang luar biasa, sehingga siapapun tidak tahan dan tidak dapat berdiri di hadapan. Karena berhadapan dengan Tuhan yang kudus, sedangkan umat diliputi dengan dosa dan kecemaran. Malaki 3 ayat 3 berisi gambaran tentang Tuhan yang duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ini adalah gambaran Tuhan yang duduk untuk menghakimi umat. Malaki 3 ayat 4 adalah tindakan pemurnian yang diberlakukan pertama-tama kepada orang Lewi sebagai pelayan dan pengajar umat, agar mereka mempersembahkan korban yang benar dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Dan seiring dengan itu tindakan pemurnian Tuhan akan membuat umat Yehuda dan Yerusalem sadar dan memberi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Malaki 3 ayat 5 berisi gambaran tentang kedatangan Tuhan untuk menghakimi dan menjadi saksi bagi umat Israel yang hidup dalam berbagai macam dosa. Malaki 3 ayat 15 dan 7. Ia akan menghukum yang bersalah dan membenarkan orang yang takut akan Tuhan. Malaki 4 ayat 18. Sehingga akan terlihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik,
antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada. Makna dan implikasi firman. Pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan hiduplah selalu dengan pengharapan yang penuh pada kedatangannya kembali. Pengharapan akan membuat kita melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati. Saat melayani, beribadah, memberi persembahan, bekerja, berusaha, belajar, dan apapun yang kita lakukan. Lakukanlah segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Kesungguhan akan membuahkan hasil yang maksimal bagi diri sendiri dan orang. Tetapi juga menjadi ciri khas orang percaya yang hidup menanti-nantikan kedatangan. Kedua, Tuhan menghendaki kemurnian hati dan sikap yang tulus dari para pelayan-pelayannya dengan mengerjakan tanggung jawab pelayanan. Karena di balik pelayanan itu ada tanggung jawab besar yang dipercayakan Tuhan. Hendaklah panggilan pelayanan itu dilakukan dengan setia, penuh penghormatan, sebagai respon atas kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Murnian hati dan sikap tulus menuntun kita pada ketaatan, kesetiaan, melayani Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, masyarakat yang dilayani, dan itu akan menjadi khotbah yang nyata dalam pelayanan sebagai pelayan. Ketiga, jadikanlah ibadah-ibadah kita sebagai perayaan syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Dan menjadi kesempatan memurnikan hidup pribadi dan keluarga dari kecemaran dosa. Seperti Tuhan menghendaki pertobatan dari umat Israel, demikian juga Tuhan menghendaki pertobatan dari umat yang dikasihi. Ibadah-ibadah di masa penantian adalah kesempatan untuk memurnikan diri dan sikap hati supaya berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim bagi umat manusia. Kedatangannya itu tidak diketahui. Oleh sebab itu, jadikanlah hari-hari penantian ini sebagai kesempatan untuk membenahi kehidupan, agar saat Dia datang, kita siap menyambut. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayatnya yang ke-40. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, sebagai orang percaya sesungguhnya, kami selalu menantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupan. Tapi juga ada pengharapan bahwa Engkau Tuhan senantiasa memampukan kami untuk dalam masa penantian kami tetap hidup kudus, taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup dan penghidupan. Dengan demikian, ketika Engkau Tuhan datang kembali di tengah dunia milik-Mu, maka Engkau boleh mendapati kami suci, kudus, dan tidak bercela.
sehingga bersama semua orang yang percaya kepadamu, bersama semua orang yang terus mengandalkan Tuhan, kami boleh diangkat dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kami untuk memberlakukan apa yang Tuhan kenan dalam hidup dan penghidupan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah kami baca dan bahas bersama dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan di saat itu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat Tuhan yang terindah buat kehidupan kami semua yang menyaksikannya lewat channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Dan kami meyakini Tuhan, ketika semuanya itu ada dalam tuntunan tangan-Mu yang penuh kasih, ketika itu ada dalam penyertaan Tuhan, maka baik kehidupan kami dan penghidupan kami akan selalu menjadi satu kesaksian yang indah dimanapun kami pergi dan berada. Juga nama Tuhan yang senantiasa boleh dipuji dan dipermuliakan. Karena itu berdoa bagi para pendengar dan pemirsa, tapi juga tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian. Kami semua yang selalu terlibat secara langsung dalam channel Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Kami percaya bahwa semuanya itu senantiasa dipersembahkan bagi kemuliaan nama. Dan semua yang kami kerjakan dalam hidup takut akan Tuhan, itu sungguh juga boleh menjadi berkat Tuhan yang terindah bagi keberadaan kehidupan kami. Karena itu Bapa, tak putus-putusnya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam pimpinan dan tuntunan tangan kasih Tuhan. Sebab kami percaya selalu indah rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup dan penghidupan. Ini kami Bapa yang berdoa, yang bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.